Selamat pagi semuanya. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai penilaian status gizi melalui metode biofisik dan ekologi ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai penilaian status gizi ABCD ya, antropometri, biokimia, klinis, dan juga dieteri. Nah, sekarang kita belajar gimana cara menilai status gizi menggunakan metode lainnya, yaitu metode biofisik dan juga ekologi. Nah, kita mulai dari faktor ekologi ya. Jadi kalau berdefinisi, ekologi itu adalah ilmu yang berhubungan, yang dia hubungannya timbal balik gitu ya, antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi kalau misalkan lingkungannya itu berdampak baik gitu ya, lingkungannya baik, yaitu akan memungkinkan makhluk hidup yang di sekitarnya, khususnya manusia, itu juga akan baik juga. Nah, di sini kita akan melihatnya dari sisi status gizi ya, dari dieteri dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, ekologi dan status gizi ini adalah dua hal yang berkaitan. Nah, status gizi ini lebih ke manusianya kan ya, kayak gitu. Jadi kalau lingkungannya baik, tentu dia juga akan berdampak baik juga pada status gizi manusia tersebut. Nah, beberapa yang mempengaruhi status gizi ya dari faktor ekologi itu yang pertama adalah data sosial ekonomi. Nah, kalau kemarin kita sudah di sini juga nanti kita ulangi lagi ya, belajar mengenai conceptual framework kayak gitu. Jadi ada akar masalah, ada penyebab langsung, tidak langsung kayak gitu. Nah, salah satu penyebab atau masalah akar masalah itu kan adalah ekonomi ya di sini ya. Jadi nggak cuma ekonomi aja kalau yang di sini. Kalau kita bicara mengenai ekonomi yang dia akan berdampak pada status gizi, tentu dia tidak berdampak secara langsung karena memang dia faktor ekonomi merupakan faktor atau akar masalah gitu ya dari status gizi kurang ataupun stunting atau masalah gizi lainnya. Jadi kalau ekonominya dia ke bawah gitu ya, tingkat ekonominya kurang kayak gitu, tentu dia akan berdampak juga kalau kita masih ingat mengenai conceptual framework ya, berpengaruh juga pada ketersediaan pangan, berpengaruh juga pada fasilitas kesehatan, ya, dari mulai aksesnya dan juga prioritasnya. Orang yang ekonominya rendah, tentu dia prioritasnya akan lebih ke memenuhi kebutuhan primernya, yaitu kebutuhan pangannya. Jadi untuk fasilitas kesehatan tentu akan tidak diprioritaskan. Nah, data sosial lainnya, contohnya jumlah anggota keluarga, kayak gitu. Jadi semakin banyak, tentunya dia akan mempengaruhi juga kepada ketersediaan pangan, akan mempengaruhi juga terhadap kerawanan pangan. Jadi semakin banyak tentu kayak tadi prioritasnya juga akan semakin mengerucut ya. Misalkan ada di satu keluarga kayak gitu ya, ada 5 orang kayak gitu, anaknya 3 kayak gitu. Nah, satu orangnya itu dia misalkan sekolahnya hanya sampai SMA. Ada yang sekolahnya sampai SD aja. Itu juga akan berpengaruh pada tingkat ekonomi dan juga akan berpengaruh ke depannya ke status gizi. Nah, ini yang berhubungan ke tingkat pendidikan, keadaan budaya, nanti juga akan kita bicarakan budaya ya. Jadi budaya ini lebih nanti berpengaruh pada kebiasaan makan, kayak gitu ya. Ada kebudayaan yang memang kebudayaan dan juga agama ya, yang dia tidak memperbolehkan untuk makan makanan, misalkan kalau Hindu atau Buddha tidak boleh makan sapi gitu ya. Jadi dia mereka mengonsumsi sumber lainnya atau kebudayaan lainnya yang tidak boleh mengonsumsi ini atau tidak boleh melakukan ini. Tingkat pendapatan tentu nanti tadi ya berhubungan sama ekonomi, jenis pekerjaan, ini juga akan berhubungan sama tingkat pendapatan ya. Ketersediaan air bersih, nah ini berpengaruh sama higien sanitasi. Nah, higien sanitasi ini tentunya juga akan berpengaruh pada apa? Pada tingkat kesakitannya, pada tingkat infeksi. Jadi kalau lingkungannya dia bersih, kayak gitu ya, airnya bersih, kayak gitu, tentu dia yang diminum tentu juga akan bersih, terhindar dari bakteri, kayak gitu ya, atau mikroorganisme lainnya. Gitu. Kalau airnya nggak bersih, kayak itu sumbernya dia nggak bersih atau mungkin karena kesusahan mencari sumbernya jauh kayak gitu ya, tentu dia akan berhubungan sama kesehatannya. Gitu.
pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini berhubungan sama aksesnya ya, akses fasilitas kesehatan, SDM-nya juga di situ. Kira-kira misalkan di puskesmas, nah, SDM-nya di situ ada apa aja ya, ada siapa aja ya, atau hanya ada perawat sama farmasi gitu. Jadi nggak semuanya ada, ini tentu akan berpengaruh juga pada pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Ketersediaan lahan pertanian ini untuk kecukupan pangan ya di suatu wilayah. Data kependudukan ini biasanya juga dari BPS ya di sini ya. Jadi bisa untuk mengetahui gitu. Yang ketiga, keadaan lingkungan fisik. Nah, ini juga ada juga di sini lingkungan fisik yang misalkan dia infrastruktur ya, infrastruktur untuk akses air bersihnya atau infrastruktur ketika ingin ke fasilitas kesehatan. Jadi jalannya misalkan jalannya nggak aspal gitu ya, akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gitu. Di sini juga bisa ketersediaan pangan. Berhubungan sama ketersediaan lahan pertanian juga ya gitu. Yang keempat, data kesehatan dan data vital statistik. Nah, ini juga bisa kita jadikan acuan ya. Gitu yang jadikan acuan untuk mengetahui status gizi dari suatu individu, rumah tangga, dan juga secara nasional. Gitu. Nah, misalkan di sini ada BPLR, gitu ya. Jadi persentase anak yang dia berat badan lahirnya tuh rendah. Nah, ini juga bisa kita hubungkan nih berhubungan dengan status gizi ibunya. Proporsi ibu memberikan ASI eksklusif. Nah, ini juga bisa kita hubungkan dengan status infeksi juga. Walaupun memang nggak semuanya memang ibu itu bisa memberikan ASI eksklusif ya, karena memang yang keadaan khusus gitu. Jadi ini bisa menjadi rujukan ya, data-data seperti ini, data kesehatan, data vital statistik ini bisa menjadi data rujukan ketika kita melihat status gizi individu. Anak ini imunisasi atau imunisasi yang wajibnya ini lengkap atau tidak ya? Tentunya dia akan mempengaruhi status infeksi si anak. Kalau anaknya hanya imunisasinya itu imunisasi apa ya? Imunisasi campak misalkan, imunisasi lainnya itu tidak. Itu tentunya juga akan mempengaruhi infeksi. Jadi kalau dia terinfeksi atau dia sakit kayak gitu ya, nah, dia akan berhubungan sama pola konsumsinya. Dia sakit, tidak nafsu makan, pola konsumsinya dia rendah, tentu nanti akan berhubungan ke status gizinya. Yang selanjutnya, ekologi lingkungan. Yang pertama kita bahas mengenai infeksi ya. Masih ingat ya, tadi juga sudah membicarakan mengenai conceptual framework yang ini. Ada masalah dasarnya, di sini akar masalahnya, masalah utama, penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Nah, infeksi di sini dia masuknya ke penyebab yang langsung kayak gitu ya. Jadi kalau anak tadi misalkan kalau data kita lihat dari data statistik atau data kesehatan tidak imunisasi atau dia tidak mengonsumsi vitamin kayak gitu ya, dia akan rentan terkena infeksi atau lingkungannya yang tidak bersih gitu ya. Jadi hygiene sanitasinya rendah. Dia akan rawan terkena infeksi gitu. Kalau dia rawan terkena infeksi, tentunya dia asupannya akan rendah. Asupan rendah, baik dia ASI-nya juga rendah konsumsinya atau dia konsumsi MPASI-nya akan rendah. Ini akan berhubungan pada bayinya itu akan rentan terkena stunting gitu ya. Jadi penyakit infeksinya bisa diare, TBC, cacingan, campak, gitu, dan lain-lain. Nah, penyakit infeksi ini dia bisa didapatkan dari wawancara ya. Misalnya kita tanya nih ke ibu balita atau ibu bayi kayak gitunya selama 2 minggu terakhir kira-kira si bayi atau balitanya ini apakah ada penyakit infeksi yang seperti ini. Nah, ini kan mengindikasikan ya bahwasanya lingkungannya tidak hygiene atau mungkin makanannya misalkan MPASI-nya yang terlalu dini untuk anak yang usianya kurang dari 6 bulan, itu juga bisa memudahkan anak itu terkena infeksi kayak gitu ya. Selanjutnya pengaruh budaya. Nah, pada kelompok budaya tertentu ini kebiasaan makan itu akan menciptakan pola makan yang baik.
Tetapi nggak semua juga ya, atau tidak jarang akan menciptakan kebiasaan makan yang bertentangan dengan prinsip gizi. Jadi ada di entah itu di suatu rumah tangga atau suatu daerah tuh pasti ada tradisi kuliner ya yang berbeda dengan daerah lainnya. Yang biasanya menghidangkan makanan dengan ya pola makanan tertentu kayak gitu ya berdasarkan etnis atau berdasarkan agama kayak gitu ya. Dan biasanya juga berdasarkan sosial ekonomi yang sama. Jadi budaya ini menciptakan kebiasaan makanan individu gitu. Budaya dan kebiasaan makan yang berkaitan dengan status gizi diantaranya adalah misalkan ya perceraian orang tua. Perceraian orang tua kenapa nih bisa akan mempengaruhi ini apa namanya mempengaruhi status gizi? Ini akan berpengaruh pada anaknya. Jadi anaknya bisa jadi dia diasuhnya atau tidak diasuh orang tua gitu ya. Akhirnya makanannya tidak sesuai dengan kebutuhannya, akhirnya ya dia defisit, intake-nya defisit, asupannya dia kurang gitu. Ada juga dia kawan TKR yang mengutamakan pekerjaan gitu ya. Jadi akhirnya misalkan si ibu tidak menyiapkan sarapan gitu atau tidak membeli sarapan. Jadi di sini tidak hanya membuat ya. Jadi bisa kalau kita menyediakan, yang penting di sini adalah menyediakan makan gitu ya. Bisa beli, bisa buat kayak gitu. Ini tergantung gitu ya. Nah, di sini misalkan terlalu memprioritaskan pekerjaan, akhirnya dia tidak membuatkan atau tidak membelikan makanan untuk anaknya atau untuk keluarganya. Misalkan dia skip sarapan, gitu. Anak ini dia skip sarapan, dia tidak sarapan. Akhirnya dia mengonsumsi jajanan yang tidak sehat di sekolahan, kayak gitu ya, yang dia terkontaminasi dengan udara yang buruk, ada polusi gitu ya, misalkan kalau jajan-jajanan di jalan gitu kan ya, dia dibuka kayak gitu nggak ditutup, nah, bisa terkena polusi udara kayak gitu, anak tersebut terinfeksi diare kayak gitu, tentu nanti akan berhubungan sama keadaan atau status gizinya gitu ya. Nah, ini juga mobilitas keluarga, misalkan dia pindah-pindah kayak gitu. Terus selanjutnya budaya yang terbentuk. Nah, ini misalkan kepercayaan juga ya, kayak gitu. Misalkan dari nenek kita, kayak gitu. Oh, ini nggak boleh makan telur loh, nanti bisulan gitu. Ketika bayi tersebut misalkan dia terlalu banyak makan telur. Jadi makan telur itu boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak gitu ya. Jadi balita boleh mengonsumsi telur, tapi tidak boleh terlalu banyak gitu. Nah, selanjutnya budaya melewatkan sarapan pagi ini juga ada yang ini ya. Jadi sarapan itu kan tidak hanya konsumsi nasi ya, kayak gitu, bisa roti atau bisa yang lainnya lah ya, yaitu yang dia bisa mengenyangkan kayak gitu, sereal juga nggak masalah kayak gitu ya. Nah, di sini biasanya ada beberapa orang juga ya yang kalau saya sarapan itu saya akan mual, saya akan muntah. Sebenarnya dampak dari dia tidak sarapan atau skip sarapan itu akan berpengaruh terhadap kualitas atau produktivitasnya dia pas waktu sekolah ataupun pas waktu bekerja. Jadi kalau dia nggak sarapan bisa loyo gitu ya. Karena memang misalkan kalau dia kerja di lapang tentu juga akan menguras tenaga ya. Kalau di kantor atau di sekolah tentu dia akan menguras otak gitu ya. Jadi glukosanya dia akan ini ya, apa namanya, akan terserap, maksudnya akan digunakan gitu karena dia menggunakan otaknya juga untuk berpikir kayak gitu ya. Makanya ini kalau bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari, nah bisa dengan apa saja, nggak selalu dengan nasi kayak gitu ya, bisa dengan sumber karbohidrat lain dan juga makanan lainnya gitu untuk sarapan pagi. Nah, ini tradisi kuliner yang berbeda ras dan agama. Ada yang menurut agama ini tidak diperbolehkan, ya nggak masalah. Jadi ada sumber lainnya gitu. Misalkan tadi agama Hindu atau Buddha, nah ini tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi sapi, ya gitu. Jadi bisa mengonsumsi lainnya, itu sumber protein hewani lainnya tuh bisa, gitu. Budaya kan mengaruhi pola asuh. Nah, ini biasanya juga sering terjadi ya, baik di desa ataupun di perkotaan ini sering terjadi, gitu. Jadi misalkan nggak boleh, misalkan dia 5 bulan nih
anaknya sudah nangis, itu anaknya sudah mulutnya kebuka terus gitu. Oh ini lapar, jadi harus dikasih makan. Padahal dia lambungnya ya itu belum siap untuk menerima MPASI gitu. Jadi hanya bisa mengonsumsi ASI. Gitu. Jadi ini kalau kepercayaan seperti itu, gitu. Jadi dia nangis dia lapar. Gitu. Padahal anak atau bayi itu nangis itu kan nggak selalu lapar ya, kayak gitu. Bisa jadi karena pas waktu pipis atau BAB gitu. Atau mungkin dia kegerahan itu juga nangis juga gitu. Karena memang komunikasinya bayi atau balita itu kan memang lewat tangisan ya. Budaya patriarki ini juga masih banyak ya di Indonesia khususnya ya kayak gitu. Jadi kepala keluarga atau laki-laki biasanya itu dia secara posisi di rumah tangga itu dia menempati ranking ya, menempati nomor teratas kayak gitu ya. Jadi dia misalkan untuk makanannya pun juga diprioritaskan mendapatkan bagian yang dari segi kandungan proteinnya lebih banyak kayak gitu juga ya. Misalkan nih ayahnya mendapatkan paha, sedangkan ibunya hanya mendapatkan kepala ayam. Gitu. Jadi budaya ini yang seharusnya lama kelamaan harus dikurangin kayak gitu. Untuk kebutuhan gizi memang laki-laki dan perempuan ini ada perbedaan, tapi perbedaannya pun itu juga nggak terlalu banyak. Walaupun dari segi aktivitas tentu berbeda ya, misalkan ayahnya kerja di lapang tentu berbeda ketika ibunya hanya kerja di kantoran. Gitu. Tapi ketika untuk sumbernya ini tentu sama, gitu. Sumber yang didapatkan ini harusnya sama. Gitu. Selanjutnya keadaan sosial ekonomi. Nah ini berhubungan sama pendapatan kepala keluarga ya atau pendapatan anggota keluarga lainnya, ini akan mempengaruhi ketersediaan makan atau akses terhadap fasilitas kesehatan. Kayak yang tadi dijelaskan bahwasanya kalau orang yang ekonominya ke bawah, kayak gitu yang rendah kayak gitu, lebih memprioritaskan untuk membeli makanan kayak gitu ya. Jadi misalkan pengeluarannya 1 juta. Gitu. Nah, ini lebih memprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, untuk keperluan seperti fasilitas kesehatan, cek-cek kesehatan, atau misalkan sakit gitu ya, harus ke dokter atau ke puskesmas kayak gitu. Nah, itu juga akan diprioritaskan ke berapa. Walaupun sekarang ada BPJS ya, tapi BPJS juga bayar ya, jadi sebulan itu berapa ratus atau berapa puluh, kayak gitu, berapa puluh ribu gitu. Keadaan sosial akan mempengaruhi status gizi, jadi jumlah anggota keluarga yang tadi ya, yang tinggal dalam satu rumah, kepadatan penduduk, dan juga cara mengolah makanan, tersedia air bersih, ini higien sanitasinya ya. Selanjutnya produksi pangan. Nah, produksi pangan atau dia pertanian lah ya, kayak gitu. Jadi pertanian itu peternakan, perikanan, kayak gitu yang ada di pasar. Nah, itu akan mempengaruhi ketersediaan pangan. Nah, akhirnya dia kalau ketersediaan pangannya bagus, nah dia akan mengalami ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Jadi di sekitar atau di wilayah tersebut itu dia ada nggak sih di pasar itu ketercukupan distribusi makanan ini kayak gitu itu juga akan mempengaruhi juga ya dan juga akan mempengaruhi harga ya. Jadi kalau semakin jarang tentu dia semakin mahal harga suatu bahan makanan tersebut. Nah, produksi pangan akan mempengaruhi status gizi. Nah, ini misalkan aja ya, tapi memang ada juga karena ada pasar ya, tentunya ada pasar dan juga bisa mengonsumsi sumber makanan lainnya. Ini contohnya saja. Jadi orang yang di daerah dekat laut kan memang ini ya hasil lautnya itu Pak insya Allah banyak kayak gitu ya. Nah ini tentu harganya juga harganya lebih terjangkau di mereka karena mereka nelayan juga kayak gitu kan ya. Nah akhirnya mereka setiap hari kayak gitu konsumsinya ikan, khususnya untuk sayur-sayuran dan lain-lainnya ini bisa jadi dia berkurang atau tidak ada sama sekali. Gitu. Jadi lebih kecenderungan konsumsi makan kayak gitu ya. Tapi kalau seorang individu itu punya pengetahuan ya terkait gizi seimbang kayak gitu ya.
Karena memang di suatu wilayah itu kan tentu pasti ada pasar ya di situ ya, ataupun minimarket atau supermarket kayak gitu. Walaupun aksesnya belum tentu semuanya bisa dari karena infrastrukturnya gitu ya. Nah, itu kalau sudah tahu bahwasanya kalau dalam satu piring, nah itu ada karbohidrat, protein, serat, buah-buahan, sayur ya, air kayak gitu juga. Nah, itu ya harusnya sebisa mungkin itu memenuhi kebutuhannya kayak gitu. Tapi kecenderungannya seperti ini gitu ya. Selanjutnya kita bicara mengenai data vital statistik ya. Data statistik yang ada di BPS yang biasanya dikeluarkan BPS kayak gitu ya. Data ini biasanya digunakan secara tidak langsung untuk menilai status gizi. Jadi dihubungkan gitu ya. Jadi misalkan dia angka mortalitas, morbiditas gitu ya. Jadi angka kesakitan terhadap suatu penyakit menular atau tidak menular. Nah, ini berhubungan nanti ke status gizi. Atau mortalitas nih ya, angka kematian. Angka kematian ibu karena ibu mengalami pendarahan gitu ya, AKI, angka kematian ibu. Ini tentu akan berpengaruh terhadap akan menilai gitu ya status gizi dari si ibunya selama hamil. Apakah si ibu ini KEP atau KEK kayak gitu, itu kan akan mempengaruhi si ibu ini mengalami pendarahan atau sampai dia mengalami kematian. Kayak gitu. Nah, angka kematian ini berdasarkan umur itu mempresentasikan angka mortalitasnya, morbiditasnya, infeksinya dengan gizi yang tadi ya. Jadi misalkan di usia ibu-ibu di ini ibu-ibu gitu ya. Ini sebagian besar pengaruhnya atau masalah yang menyebabkan kematian itu apa? Atau bayi, angka kematian bayi AKB gitu, angka kematian bayi balita gitu, neonatal kayak gitu ya. Nah, ini kematiannya ini diakibatkan oleh apa? Apakah karena konsumsinya ibu kurang gitu ya proteinnya atau apa kalorinya kurang kayak gitu atau tidak mengonsumsi asam folat ataupun zat besi itu juga berpengaruh. Nah, data vital statistiknya itu ada berapa nih ya? Misalkan kalau dia di umur 2 sampai 5 tahun, ini bisa berhubungan dengan dia pemberian ASI kayak gitu. Jadi ini setelah umur segini ya, berarti bisa dilihat nih pemberian ASI-nya ini bagaimana. Pemberian MPASI-nya ini terlalu dini atau terlalu lambat. Jadi terlalu dini pun dia juga akan berpengaruh buruk juga pada kesehatan, kalau dia terlalu terlambat pun dia juga akan berpengaruh terhadap kesehatan karena dia kan kalau terlalu terlambat misalkan setelah 6 bulan kan harus diberikan MPASI ya. Kalau misalkan dia baru 8 bulan dikasihkan MPASI, tentu pas waktu usia 6 sampai di atas 6 bulan sampai 8 bulan ini akan kekurangan kebutuhannya, kekurangan asupan karena dia hanya mengonsumsi ASI misalkan seperti itu. Kalau untuk umur 1 sampai 4 bulan, nah ini bisa dilihat dari asupannya yang tidak cukup. Karena dia infeksinya misalkan juga diare, TBC, ataupun biasanya tuh diare ya, gitu. Atau dia batuk-batuk, panas, demam, kayak gitu. Nah, faktor morbiditasnya ini bisa karena anemia dan juga cacingan. Cacingan ya, misalnya kalau cacingan itu bisa mengakibatkan anemia gitu. Jadi anemia itu penyebabnya ada beberapa ya, ada pendarahan, ada cacingan, mens itu pendarahan ya atau kecelakaan atau kekurangan konsumsi protein atau zat gizi besi gitu. Ini berarti kalau di sini cacingan, nah anak tersebut bisa jadi dia pas waktu bermain nih dia tidak menggunakan alas kaki, bermain di tempat kotor, tidak menggunakan alas kaki atau tidak mencuci tangan setelah bermain. Nah, selanjutnya kalau untuk mortalitas umur 13 sampai 24 bulan ini kan peralihan ya di sini ya, peralihan konsumsinya ke konsumsi makanan orang dewasa ya. Usia 12 bulan itu kan sudah makan orang biasa ya gitu. Nah, misalkan ternyata ibunya ini enggak sabaran ya dalam pemberian makanan gitu. Akhirnya asupannya juga berkurang atau berlebih. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Selanjutnya, statistik layanan kesehatan. Jadi kita bisa mendapatkan data
data ini ya, data gizi kurang, status gizi, jadi masalah status gizi itu dari puskesmas dan juga rumah sakit ya. Jadi kalau di puskesmas ini bisa dicatat oleh nakes yang mengenai jumlah gizi buruk. Ini biasanya datanya juga dari posyandu gitu ya. Yang dia membutuhkan PMT, pemberian makanan tambahan ya, MTP, ataupun dia langsung harusnya dirujuk gitu, ke rumah sakit gitu. Nah, data yang terlapor lebih rendah dibandingkan data lapangan ini bisa jadi karena memang misalkan ada data-data yang misalkan sakit gitu ya, bayi atau balitanya, ternyata dia nggak ke posyandu gitu atau nggak ngecek gitu ya ke puskesmas, ya berobat ke puskesmas. Nah, akhirnya data tidak terlapor karena data yang terlapor itu tentunya data yang memang bayi tersebut atau balita tersebut ini berobat gitu ya, berobat atau melakukan monitoring pertumbuhan atau melakukan penimbangan gitu ya di posyandu. Nah, kalau di rumah sakit tentu dia karena ini ya, karena rujukan tadi ya. Jadi kalau kasus gizi buruk dan dia ada penyakit, itu dia harus dirujuk ke rumah sakit gitu. Apalagi kalau sekarang sudah ada ini ya, sudah ada platform si gizi terpadu kayak gitu ya. Jadi dari mulai posyandu, puskesmas, dinkes kayak gitu. Jadi datanya itu bisa saling ini ya, saling lihat datanya, kesesuaiannya. Nah, di sini ya, jadi kalau mekanisme respon cepat penanggulangan gizi buruk, kayak gitu. Kalau kemarin kita belajar KMS ya, jadi kalau anak harus dirujuk itu dia harus yang BGM, berat di bawah garis merah, atau dia turun selama 2 bulan berturut-turut, kayak gitu. Nah, di sini tuh ada mekanismenya. Kapan dia harus dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit, kapan dia hanya bisa diberikan PMT pemulihan selama 90 hari. Nah, bayi sama balita tentu dia keping atau bungkus PMT-nya berbeda ya, gitu pemberiannya gitu. Kalau bayi 8 ya kalau nggak salah ya, dan diberikan selama 90 hari. Nah, kalau di sini ya, jadi kalau bayinya itu atau balitanya itu dia, kalau bayi per TB itu kan wasting ya, kayak gitu gizi kurang. Kalau dia tanpa penyakit, tidak ada penyakit penyertanya gitu ya. Nah, ini bisa hanya diberikan PMT saja. Sedangkan kalau dia ada infeksi gitu ya, ada diare atau mungkin dia batuk-batuk, demam kayak gitu, nanti kalau bisa harus dirujuk ke puskesmas. Nah, sedangkan kalau dia mengalami ini ya, kwashiorkor, marasmus, kwashiorkor ini sebelumnya sudah kita pelajari ya, sign and symptomnya, tanda fisik klinisnya kayak gitu ya. Kalau dia gizi buruk, tentu dia harus dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi di sini juga ada mekanismenya, kalau dia sembuh harus dikasih formal 130 selama 30 hari atau PMT selama 90 hari. Atau dia dipulang paksa mungkin dari ini juga ya, dari keluarganya juga ya, ini juga bisa dilakukan pendampingan seperti ini. Nah, kalau meninggal ini bisa dilaporkan kepada yang merujuk tadi ya, misalkan yang merujuk tadi dari puskesmas atau merujuk tadi dari posyandu gitu ya, jadi ditembuskan kepada dinkes gitu. Jadi supaya bisa diaudit ya, ini kasusnya kenapa bisa sampai seperti ini gitu. Nah, jadi ini kelebihan dari faktor ekologi ya. Jadi kalau keadaan ekologi lingkungan lebih mudah diketahui. Jadi kalau ekologi tadi ya, jadi sosial ekonomi, itu budaya, itu mudah diketahui secara umum. Sehingga kemungkinan risiko yang akan datang itu bisa diprediksi. Jadi ya walaupun sebenarnya susah untuk dicegah atau susah diintervensi ya, tapi secara umum itu bisa untuk kita bisa tahu gitu ya apa penyebabnya gitu, bagaimana pencegahannya gitu. Misalkan kalau sosial ekonomi gitu, budaya jadi budaya untuk supaya ini kalau anaknya nangis harus memberikan MPASI walaupun bayinya ini usianya baru 4 bulan atau 5 bulan itu bisa kita lakukan pencegahan gitu, dari segi pola asuhnya si ibu atau neneknya gitu ya. Yang kedua, data tentang ekologi lingkungan tersebar di berbagai instansi. Jadi kayak mortalitas, morbiditas, kayak gitu, itu angka status gizi juga ya, dan itu tersebar di berbagai instansi. Jadi ada di BPS ya, kalau gampang juga BPS, rumah sakit ada
puskesmas ada, apalagi kalau sekarang sudah ada gizi gitu. Jadi masyarakat umum bisa lihat nih data mengenai kasus infeksi atau kasus gizi buruk gitu. Nah, ini biasanya dikumpulkan setiap 5 tahun sekali ya, jadi di sensus kayak gitu. Atau biasanya juga ada survei 3 tahun sekali kayak gitu. Sehingga kita bisa dengan mudah gitu ya mendapatkan data-data yang tadi yang berhubungan secara tidak langsung untuk mengetahui status gizi individu kayak gitu. Nah, ini kelebihannya, sedangkan kelemahannya itu adalah tidak langsung mempengaruhi status gizi. Jadi tadi ya, jadi dia bukan faktor utama kayak gitu. Jadi dia faktor tidak langsung. Jadi dia akar masalah ataupun dia masalah masalah utamanya kayak gitu ya yang menyebabkan dia bayi itu gizi kurang atau gizi buruk. Nah, sering data yang diperoleh tidak akurat karena cara pengumpulan datanya tidak sahih. Ini maksudnya ini ya, cara pengumpulan datanya, misalkan dia sensusnya itu tidak menggunakan metode yang sesuai, tidak menggunakan metode yang uh, sesuai lah ya, sesuai dengan misalkan kalau morbiditas itu bagaimana cara mendapatkan gitu. Jadi datanya itu diambil tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan metodenya gitu. Nah, akhirnya juga dia tidak akurat gitu. Dan juga kalau ini sudah rahasia umum ya, jadi kayak yang tadi ya, misalkan yang data di lapangan sama data yang ada di puskesmas itu beda gitu. Nah, yang ketiga itu data satu yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan interpretasi data secara tepat karena memang yang ini tadi ya datanya tidak akurat, jadi tentunya dia untuk diinterpretasikan ini dia tidak bisa mencerminkan keakuratan atau tidak bisa mencerminkan data itu berhubungan. Gitu. Yang keempat cenderung data ditutupi. Nah ini biasanya karena memang alasan politik ya. Jadi kalau misalkan kalau Rispesdas kayak gitu ya setiap 5 tahun sekali gitu. Itu kan pasti mengeluarkan data, oh daerah ini, provinsi ini gitu ya, persentase dari gizi buruk berapa gitu ya, stunting berapa kayak gitu. Jadi kalau semakin dia ternyata nih dalam 5 tahun, dalam sebelum 5 tahun ada kenaikan kayak gitu, itu kan akan menjadi suatu aib gitu ya di daerah tersebut atau provinsi tersebut kayak gitu. Nah, ini bisa jadi pemerintah akan beranggapan bahwasanya daerah ini gagal kayak gitu ya untuk mengatasi kasus gizi buruk. Makanya biasanya memang cenderung data itu nggak sama gitu ya di lapangannya nggak sama dengan dilaporkan. Jadi tidak hanya karena nggak semua bayi itu dia berobat di puskesmas atau dia melakukan penimbangan di posyandu, tapi juga karena memang ditutup-tutupin gitu ya, memang tidak dilaporkan gitu ya semuanya oleh pihak pemerintah kayak gitu ya. Yang kelima, faktor lain yang mempengaruhi status gizi secara kejadian penyakit infeksi dan faktor sosial ekonomi lainnya. Jadi ada faktor lainnya nih yang mempengaruhi status gizi seperti kejadian penyakit infeksi kayak gitu ya dan sosial ekonomi. Ini tentu ya di sini ya. Karena dia juga masalah yang di sini ya tidak langsung kayak gitu. Yang selanjutnya faktor biofisik ya. Tadi faktor ekologi sudah. Sekarang faktor biofisik. Jadi metode biofisik ini dia adalah penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi khususnya jaringan ya dan melihat perubahan struktur jaringan. Nah, biasanya ini digunakan untuk situasi tertentu misalkan kalau dia situasi endemik kayak gitu. Ini contohnya bisa digunakan untuk tes adaptasi gelap kayak gitu. Nah, kalau klinis ya, kalau klinis kita kemarin itu kan dia survei klinis secara cepat ya. Tanda klinis umum dari kekurangan salah satu gizi atau kelebihan. Jadi melihat tanda atau gejalanya. Kalau biofisik ini dia bisa lihatnya dari kemampuan fungsi jaringannya gitu ya. Nah, ini beberapa contoh penilaian fisik ya dari pemeriksaan radiologi, tes sitologi atau tes fungsi fisik. Yang pertama radiologi gitu ya. Jadi tentu dia di rongsen kayak gitu ya, di rongsen entah itu di organ yang atas ataupun di organ yang bawah kayak gitu ya, kaki, tangan kayak gitu bisa dilihat. Gitu. Ini contohnya misalkan dia untuk melihat tanda fisik beri-beri atau rickettsia kayak gitu ya, untuk melihat
Rickettsia ada pelebaran tulang atau lengan dan tulang hasta atau tidak, kayak gitu. Untuk sariawan khususnya bayi, kayak gitu. Biasanya tuh dilihat dari penurunan kepadatan tulangnya atau biasanya terjadi pengapuran. Jadi dilihat di situ lewat pemeriksaan radiologi, kayak gitu. Ini contoh lain-lainnya seperti ini ya. Jadi bisa untuk melihat kira-kira dia dihubungkan nanti ke status gizinya juga, kayak gitu. Nah ini tadi ya kayak tadi ya, misalkan dia TBC, kayak gitu, punya tuberkulosis, kayak gitu dengan status gizi itu saling berhubungan. Kalau penyakit TB, kalau dia terkena penyakit TB, tentu dia nafsu makannya akan berkurang. Akhirnya status gizinya akan menurun. Selanjutnya tes sitologi, jadi untuk melihat atau menilai ya keadaan kurang energi dari protein yang dilakukan melalui dengan cara melihat ya noda epitel dari mukosa oralnya. Jadi dilihat ya lewat mukosanya itu bagaimana kayak gitu. Nah, hasil dari pemeriksaan pada binatang dan anak KEP, jadi dari penelitian sebelum-sebelumnya ya, ini menunjukkan bahwasanya presentase perubahan sel meningkat dan pada tingkat KEP yang dini. Jadi harus di screening secara dini ya. Selanjutnya tes fungsi fisik. Nah, ini adalah perubahan fungsi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan gizi, gitu ya. Ini contohnya buta senja, gitu. Tes bisa menggunakan tes adaptasi gelap. Jadi kalau retina itu kan sebenarnya dia ada reseptor ya, ada reseptor kon, ada reseptor rod kayak gitu. Nah, kalau reseptor kon ini biasanya berfungsi untuk melihat terang, sedangkan reseptor rod ini dia berfungsi untuk melihat gelap. Jadi biasanya kita kalau misalkan dari yang terang-terang kayak gitu ya, dari luar kayak gitu, terus masuk ke rumah atau masuk ke ruangan kayak gitu, tentu biasanya mata kita akan menyesuaikan ya dari gelap terus terang kayak gitu, biasanya kayak gitu. Itu biasanya fungsi kon dan rodnya itu saling beradaptasi, di mana rodnya itu akan lebih berfungsi ya, yang apa namanya, yang gelap tadi ya, yang rod itu yang gelap tadi ya, dia akan lebih berfungsi gitu, menyesuaikan gitu ya. Nah, ini caranya ya. Jadi ini kan tadi kalau tes adaptasi gelap ini jika dia di apa namanya? Endemik gitu. Jadi posisinya dia adalah kekurangan vitamin A-nya itu secara endemik. Jadi dia cara mengukurnya itu kelemahannya ya. Jadi dia cara mengukurnya, jadi kelainan buta senja diakibatkan oleh kekurangan vitamin A kayak gitu. Nah, ini jadi ini cara melihatnya juga ya di sini ya. Terus dia kelemahannya itu yang pertama tidak spesifik untuk mengukur kekurangan vitamin A karena memang harus dilihat dari serumnya juga ya, serum vitamin A-nya. Jadi secara labnya juga harus dilihat kayak gitu ya. Terus yang kedua sulit dilakukan, jadi perlu tenaga profesional karena memang sifatnya itu subjektif ya, tidak objektif kayak gitu. Jadi memang lebih berguna apabila dilakukan di daerah epidemis kekurangan vitamin A atau buta senja. Metode ini tidak praktis digunakan di lapangan, gitu. Karena memang dia sifatnya tidak objektif juga ya, subjektif kayak gitu. Jadi dia tidak secara akurat itu untuk menilai dia kekurangan vitamin A atau tidak gitu. Kelemahannya tadi ya, kalau ini juga bisa dilihat dari yang tadi ya, tes dia tes gelap tadi ya, tes buta senja kayak gitu ya. Nah, ini biayanya mahal. Nah, ini juga kayak radiologi tadi ya, dia harus cek radiologi tentu dengan biaya yang tidak sedikit, gitu. Memerlukan tenaga profesional tentu ya. Jadi bukan orang yang nggak punya basic keilmuan tersebut yang dia bisa menginterpretasikan hasilnya. Misalkan habis di radiologi begitu, misalkan kayak tadi yang TBC tadi ya, dia ke ini tulangnya kayak gitu atau paru-parunya kayak gitu, tentu dia dibutuhkan interpretasi dari tenaga profesional gitu. Terus yang terakhir hanya diterapkan pada keadaan tertentu gitu. Yang tes tadi ya, tes buta senja tadi ya, gitu. Jadi dia harus digunakan pada keadaan tertentu walaupun sebenarnya kurang efektif juga gitu. Nah,
Untuk teman-teman sekalian jika ada pertanyaan bisa di ini ya, bisa tanyakan di chat ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas juga mengenai screening ya, screening rumah sakit ya di rekaman lainnya kayak gitu. Dari materi ini cukup ya. Teman-teman bisa menanyakan di kolom komen. Itu saling tanya jawab juga nggak masalah ya. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.